Hmm. Eh, ini bicara tentang Trinitas atau Tritunggal. Kita tahu bahwa dalam kekristenan sendiri memiliki banyak aliran ya, setahu saya. Ada yang kemudian misalnya Calvinism, ada Lutheran, tokoh-tokoh reformasi, ada Ortodoks, dan lain sebagainya. Bicara tentang Tritunggal, sama bertanya Kak, dari beberapa aliran yang kemudian saya sebut, dan juga yang mungkin belum saya sebut karena saya kurang paham tentang itu. Bicara tentang pemahaman Tritunggal, apakah ada perbedaan yang kemudian cukup mendasar dari ajaran-ajaran ini? Misalnya Ortodoks bicara tentang Tritunggal dengan penjelasan seperti ini, dan kemudian Protestan bicara tentang Tritunggal dengan penjelasan seperti ini, yang Tidak ada. kemudian dalam akal jemaat kemudian melihat bahwa di sana ada perbedaan rupanya. Lalu kemudian otak kita pasti merespon bahwa lalu yang mana yang benar tentang Tritunggal? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Biasanya itu ada dua, ya. Ada diagram penjabaran barat dan timur mengenai penjelasan Trinitas. Tapi substansi dari apa yang dijelaskan antara relasi-relasi pribadi yang di dalam diri Allah yang esa itu tidak berbeda. Dalam penjabaran barat itu saya lebih menggunakan penjabaran timur daripada barat, karena barat itu ribet sekali, ya. Barat itu tetap menganggap Yesus itu sebagai firman Allah dan Roh Kudus itu juga sebagai rohnya Allah. Tapi mereka itu lebih kepada pemikiran skolastika, hukum, dan juga cara pandang filsafat. Kalau timur itu kan misteri, no filsafat-filsafatan. Nah, dan Protestan itu terpengaruhi dari barat, dari gereja barat, dari Katolik, ya. Itu berbeda cara pandangnya dengan gereja timur. Nah, tadi kan saya katakan gereja timur itu diagramnya berbeda, ya. Nah, tapi meskipun berbeda, itu tidak membuat Katolik dan Ortodoks dalam hal ini jadi bertentangan, karena pemahaman Tritunggalnya Protestan itu ngikut Katolik, bro. Karena kan Protestan itu datang dari Katolik. Nah, itu tidak bertentangan. Hanya saja memang ada masalah di dalam filioque. Kalau gereja Barat itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, tapi gereja Timur berkata itu hanya dari Sang Putra saja, dari Sang Bapa saja, bukan Sang Putra. Ya, meskipun kemarin saya pernah dengar dari Romo Patris bahwa Katolik pun ternyata sudah mengubah itu, karena katanya bukan berasal dari Sang Bapa dan Sang Putra, tetapi berasal dari Sang Bapa dan dialiri melalui Putra. Saya nggak tahu itu benar atau tidaknya, tapi cara menjabarkannya saja yang berbeda, gitu. Sedikit tambahan Mas Ilya, itu dalam buku Iman Katolik dari KWI itu ada dari pernyataan Paus Yohanes Paulus II, beliau setuju bahwa tentang rumusan tentang rumusan itu loh, filioque, ada baiknya kita kembali lagi dengan rumusan lama dari rumusan Nikia Konstantinopel yang tidak ada filioque seperti itu. Lanjut Mas Ilya. Jadi memang ya tadi kan saya bilang kan Romo Patris juga udah pernah dari Katolik, ya, itu sudah pernah jabarkan, kasih tahu kalau ya memang Roh Kudus itu hanya bersumber dari Bapa saja, tapi bisa diadiri melalui Putra, gitu. Hanya itunya saja yang berbeda. Kalau yang lain itu sama, dan cara penjabarannya saja yang berbeda. Esensi dan substansinya itu tetap sama, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Dan Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana persekutuan kasih yang abadi. Allah yang adalah kasih. Allah itu bukan sumber kasih, dan Allah itu adalah kasih. Dan di dalam kasihnya itu dia berelasi, karena kasih itu bukan sesuatu yang substansial, tapi kasih itu adalah sesuatu yang relasional. Maka ketika Allah itu dikatakan kasih dan Allah itu kekal, maka kasihnya itu harus dialiri sejak kekekalan. Dan kepada siapa kasih itu dialiri sejak kekal? Yaitu kepada firman dan kepada
Roh Kudus dan Bapa itu berperikoresis namanya. Perikoresis itu saling mendiami. Nah itu Tritunggal. Jadi tidak ada yang versi Protestan beda, versi Katolik beda, Ortodoks beda. Sama semua. Hanya saja menjabarkannya memang punya cara yang berbeda. Substansinya tetap sama. Sama seperti hidung saya ini. Kalau ngelihat dari depan bentuknya beda, kalau dari sini-sini itu bentuknya juga beda. Tapi hidung saya tetap ini, tidak jadi hidung si Timothy tertukar, bukan gitu. Gitu ya. Saya masih punya satu pertanyaan, boleh? Ya, silakan. Dalam kisah penciptaan di situ disebutkan bahwa baiklah kita dan lain sebagainya. Saya bicara merujuk pada persoalan stratifikasi ya, artinya kesetaraan antara tiga pribadi yang kemudian satu dalam esensi kealahan seperti itu. Apakah dalam ketika Allah Bapa mengatakan baiklah kita, yang kemudian secara konsep mengatakan bahwa itu yang memberi perintah, itu merujuk pada stratifikasi atau bagaimana? Oh tidak, kata kita di sana, bentar. Kita di sana itu bro, itu hanya Allah Tritunggal. Malaikat tidak ikut mencipta. Kata kita di sana artinya Sang Bapa dengan firman-Nya yang berpribadi itu, dengan rohnya yang berpribadi itu, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Artinya apa? Ketika kamu melakukan sesuatu, baiklah Elia menulis A, B, C. Ketika saya menulis ini, apakah hanya tubuh saya yang menulis? Tidak. Roh saya ikut menulis dan firman saya ikut menulis. Kenapa saya tidak mengatakan baiklah kita menulis ABC? Karena firman saya dan roh saya itu tak berpribadi. Allah itu beda. Bapa itu yang ada menjadi al-wujudnya Allah yang esa. Tidak kelihatan. Firmannya, logosnya itu berpribadi. Dan rohnya itu juga berpribadi. Oleh firman Dia menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Dan oleh rohnya Dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Maka ketika Bapa berkata baik, ketika Allah berkata baiklah kita, artinya keseluruhan Allah. Firman-Nya itu mencipta secara langsung, rohnya itu menghidupi secara langsung, dan Bapa itu mengkehendakinya. Jadi tidak ada stratifikasi di sana. Bapa itu tidak mungkin mencipta tanpa logos, tanpa firman, dan Dia tidak mungkin menghidupi tanpa rohnya. Jadi tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Tidak ada lebih utama, tidak ada no. Itu setara. Jadi kamu memahaminya itu bukan dalam pengertian si ada satu di antara ketiga pribadi itu ada satu yang memerintah ini. No. Tapi itu tentang itu tadi yang saya katakan perikoresis. Makanya Yesus berkata apa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi satu mereka itu. Jadi ketika Tuhan berkata baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu artinya untuk keseluruhan Allah Tritunggal. Allah yang esa itu. Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Gitu. Itu tidak berhubungan dengan ini bro. Karena ketika kita berbicara tentang Allah, itu tidak merujuk kepada Bapa saja. Ketika kita berbicara Allah, itu otomatis kepada Tritunggal. Yaitu Allah, Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kamu tidak menyebut Dia Allah kalau Dia tanpa firman. Kamu tidak menyebut Dia Allah kalau Dia tanpa roh. Jadi ketika kita menyebut Allah, itu pasti langsung Sang Tritunggal. Tidak ada dipisah-pisah. Jadi baik artinya kesalahan menjadi sebuah kesalahan ketika memberikan satu klaim bahwa ada otoritas pertama dalam konsep. Tidak ada itu, tidak ada tingkat-tingkatan itu. Hierarki dalam Tritunggal itu nggak ada. Tidak ada. Baik. Ada analogi yang kemudian bisa lebih jelas menjelaskan tentang Tritunggal. Bicara tentang analogi saja.
karena Analogi yang jelas, problemnya. paling jelas itu pendekatan itu adalah manusia tadi. Saya, tubuh saya itu ibarat Bapa. Ini tubuh saya ini wujudnya saya. Bapa itu disebut karena dia tak terlihat, tak terhampiri, terang yang tak terhampiri. Makanya Tuhan Yesus bilang rupanya pun gak pernah kamu lihat. Nah, dia itu tak terhampiri. Firman atau pikiran saya, itu oleh pikiran saya melakukan apapun. Jadi ketika saya mau melakukan apapun, saya menggunakan firman saya, pikiran saya. Logos itu bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya logic, bahasa Indonesianya itu logika. Teologi itu theos dan logos, artinya theos dan logos. Logos itu juga artinya ilmu. Jadi Yesus itu adalah sang logos, logosnya Bapa artinya ilmunya Bapa, ide ilahi kalau dalam bahasa filsafat. Nah, dan dia memiliki roh sama seperti saya memiliki roh. Oleh roh ini saya hidup. Tapi saya bukan kausa prima, sedangkan Allah itu kausa prima. Jadi oleh roh itu dia menghidupi, oleh firman itu dia. Tapi saya tidak ada tiga, saya hanya satu. Apa itu? Manusia. Hakikat saya satu manusia, tetapi di dalam tiga realita. Saya memiliki tubuh, pastilah manusia. Saya memiliki pikiran atau firman, pastilah manusia. Roh saya juga ada, pastilah manusia. Tapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Saling mendiami. Pikiran saya mendiami tubuh saya, roh saya mendiami tubuh saya. Saya ada tiga realita yang hakikatnya sama-sama manusia, tapi hanya ada satu manusia. Demikian pula dengan Allah. Perbedaannya, kita bukan kausa prima, dia adalah kausa prima. Menurut kehendaknya yang satu di dalam tiga pribadi itu, dia menjadi penyebab untuk segala sesuatu yang kudus dan yang baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Kak, luar biasa. Gitu ya. Thank you.